أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Malam takbiran, tanda sudah tiba malam Eid, Idul Fitri. Kita semua memperjuangkan ibadah di bulan suci Ramadan. Tahun ini memang ibadah Ramadan beda sama tahun-tahun sebelumnya kerana kita menghadapi ujian COVID-19. Tetapi nampaknya alhamdulillah, biarpun kami terhalang untuk beraktivitas di masjid, tapi saya bangga banyak masyarakat yang alhamdulillah menjadikan rumahnya adalah tempat salat dan menjadikan rumahnya seperti masjid. Beribadah, baca Quran, tadarus, khataman Al-Quran, doa bersama, buka bersama di rumahnya masing-masing. Ternyata di rumah aja ini memang sebuah himbuan yang sangat luar biasa, menjadikan rumah sumber keberkahan, kedatangan keberkahan dan keluarnya cahaya salat tarawih di rumah, cahaya salat tahajud di rumah, cahaya i'tikaf kita di rumah, dan cahaya kita menyambut hari raya Idul Fitri di rumah saja. Bahkan salat Idul Fitri pun di rumah kita masing-masing. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eid, arti daripada Eid adalah Yaumul Eid atau Al-Eid huwa al-yawmul ladzi la yu'sa Allah fihi. Apapun hari yang tidak ada di dalamnya berbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut kata Eid. Berarti Eid yang sudah bersih dari dosa dan maksiat. Sedih kalau kita melihat selama 30 hari Ramadan kita menahan hawa nafsu kita, menahan syahwat kita. Kita menjaga istiqamah puasa dari subuh sampai maghrib. Bahkan kita setiap hari tadarus Al-Quran. Sampai ada sebagian umat dan masyarakat Indonesia yang berkali-kali mengkhatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ketika sudah tiba hari raya Idul Fitri, malah kembali kebebasan dosa dan maksiat. Kenapa? Padahal hari raya Idul Fitri menurut hari-hari kebanggaan kita. Hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan malaikat di hari raya Idul Fitri untuk membagikan hadiah. Hadiah yang terbesar yang kita raih di bulan suci Ramadan, dan di ujung Ramadan, bahkan di hari raya Idul Fitri, Allah tuliskan nama kita, hamba-hamba yang sudah diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Ini hadiah besar menurut as-salafus salih, orang yang mendahulu kita. Hadiah dan anugerah, segala amal kebaikan yang kita jalankan diterima di sisi Allah, tidak ada yang sia-sia. Dan kalau sudah diterima di sisi Allah, berarti tarawih kita diterima, puasa kita diterima, tahajud kita diterima, tadarus kita diterima.
sambung amal kita diterima, sedekah kita diterima, berbagi kita diterima, menyambut hari raya Idul Fitri kita diterima, i'tikaf kita diterima, semuanya amalan diterima. Apalagi Lailatul Qadar, termasuk kita juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat kebebasan dari neraka Jahannam. Siapa yang tidak mau membebaskan diri dari neraka Jahannam? Ini bulan Ramadan, kesempatan menjaminkan kita keselamatan dan menjaminkan kita bebas dari neraka Jahannam. Hasilnya kita akan menerima hasilannya di ujung bulan Ramadan, apalagi malam terakhir, apalagi malam kita menyambut hari raya Idul Fitri. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, bukan hanya untuk di bulan Ramadan saja. Memang kita meraih, berpuasalah agar kamu menjadi orang bertakwa, tapi berpuasa yang mengantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun, terbawalah takwa sampai ke hari raya Idul Fitri. Bahkan selepas hari raya Idul Fitri masih kita menjadi orang yang bertakwa dimanapun berada. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Mari kita sama-sama jadikan hari raya Idul Fitri hari kita diterima segala amal ibadah dan perjuangan kita selama bulan suci Ramadan. Hari raya Idul Fitri kita dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat, dan tertulis nama kita menjadi hamba yang bebas dari siksa neraka Jahannam. Hari raya Idul Fitri hari kebanggaan dan kemuliaan yang kita meraih dan mendapatkan oleh-oleh dari Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha. Siapa yang tidak bangga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah sudah ridha, berarti beres. Semuanya beres. Hajat kita beres. Ujian yang kita hadapi bakal beres. Apapun yang kita inginkan insya-Allah beres. Beres dunia, urusan segala urusan kita di dunia, bahkan beres sampai ke akhirat. Urusan bahagia di dunia, urusan bahagia di akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Ini tanda Allah ridha sama kita. Dan tanda Allah ridha sama kita selama perjuangan ibadah kita di bulan suci Ramadan, selepas Ramadan menyambut hari raya Idul Fitri, dan kita masih tetap istiqamah menjaga kebaikan, menjaga amal salih, menjaga tahajud, menjaga baca Al-Quran dan menjaga sedekah, itu menunjukkan Allah sudah memberikan tanda diterima amal ibadah kita. Tanda diterima amal ibadah kita selama Ramadan adalah perilaku kita, dan di hari-hari raya Idul Fitri apakah kita masih mempertahankan kebaikannya, dan selanjutnya selepas hari raya Idul Fitri bagaimana hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita hamba hanya mengenal ibadah dan mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan. Jangan menjadi hamba bulan, tapi jadilah hamba Allah, karena Allah Tuhan segala bulan. Tanda diterima amal ibadah kita di hari raya Idul Fitri dan seterusnya selepas hari raya Idul Fitri, kita terus memperjuangkan kebaikan. Jangan henti-hentinya amal salih. Tidak sampai hari raya Idul Fitri tugas kita, tapi sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kamu menghadapi kematian. Jangan lupa, insya-Allah menjadi tanda diterima amal ibadah kita, kita melanjutkan kebaikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shamat dahra kullah." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, pahalanya sama seperti puasa 1 tahun. Padahal kita cuma puasa 36 hari. 30 hari Ramadan dan 6 hari Syawal. Tapi kalau dilipatkan 10 kali lipat menjadi 360 hari. Berarti 1 tahun. Jangan sia-siakan. Dan bagi wanita yang terhalang karena halangan tidak bisa berpuasa beberapa hari di bulan suci Ramadan, apakah boleh dia depankan qada atau dia mengutamakan
6 hari Syawal dulu, nanti qada belakangan. Berbeza pendapat antara ulama yang intinya boleh berpuasa 6 hari Syawal dan kita tunda qadanya. Karena kalau qada Ramadan yang sudah tertinggal masih ada panjangnya 1 tahun sampai Ramadan berikutnya. Tapi kalau 6 hari Syawal tidak ada penggantinya, hanya di bulan Syawal saja. Bisa berturut-turut 6 hari atau bisa dipisahkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Jangan lupa tetap istiqamah, tetap semangat, dan juga hari raya Idul Fitri, hari kemuliaan bagi kita semua sebagai umat Islam. Walaupun kita menghadapi ujian COVID-19, tetap kita mampu melaksanakan hari raya Idul Fitri di rumah masing-masing. Silaturrahim dari jarak jauh. Kita bisa video call sama keluarga dan kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita menyambut hari raya Idul Fitri dengan kebahagiaan, sihat wal afiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.